Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Aruna Yulianto dari kelas 11 OTKP 1 nomor absen 11. Pertama-tama saya akan membacakan One Day One Sirah Rasulullah bagian 28. Terdapat ayat berikut ini. Pada bagian sirah Rasulullah 28 ini berkaitan dengan sholat. Sholat adalah satu di antara ibadah pertama yang diajarkan Allah kepada Rasulullah dan Khadijah. Suatu saat, ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat, datanglah Ali bin Abi Thalib. Ali yang saat itu masih anak dan bertegun melihat Rasulullah, Khadijah rukuk, sujud, serta membaca ayat-ayat Al-Quran. "Kepada siapa kalian sujud?" tanya Ali kepada Rasulullah, dan Khadijah selesai sholat. "Kami sujud kepada Allah," jawab Rasulullah. "Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembah Allah." Kemudian Rasulullah mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah semata serta meninggalkan berhala-hala semacam Lata dan Uzza. Rasulullah pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Ali bin Abi Thalib terpesona karena ayat-ayat itu demikian indah. Ali meminta waktu untuk berunding dengan ayahnya terlebih dahulu. Semalaman Ali merasa gelisah. Esoknya ia memberitahukan kepada Rasulullah dan Khadijah bahwa ia akan mengikuti mereka berdua. Tidak perlu meminta pendapat ayahnya, Abu Thalib. "Allah menjadikan saya tanpa saya perlu berunding dulu dengan Abu Thalib." Demikian kata Ali. "Apa gunanya saya harus berunding dengan dia untuk menyembah Allah?" Jadi Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam. Kemudian Zaid bin Haritsah, bekas budak yang ikut Rasulullah, ikut masuk Islam juga. Sampai di situ, Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah, istri beliau, sepupu beliau, serta bekas budak yang ikut beliau. Apa yang harus beliau lakukan untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi? Beliau tahu betul betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Walau demikian, Islam ini disebarkan betapapun kerasnya perlawanan orang. Kemudian, pada judul yang kedua yaitu Keislaman Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Quhafah dari kabilah Bani Taim adalah teman akrab Rasulullah. Sejak zaman dahulu, Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Rasulullah amat menyukai sahabatnya itu karena Abu Bakar adalah orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus tentang Rasulullah. Beliau segera keluar mencari sahabatnya itu. Ketika mereka bertemu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Abu Qasim," atau salah satu panggilan Rasulullah, "ada apa denganmu? Kini engkau tidak lagi terlihat di majelis kaummu, dan kudengar orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan masih banyak lagi yang mereka katakan. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah," sabda Rasulullah. "Allah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Sekarang aku mengajak kamu kepada agama Allah dengan keyakinan yang benar. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kusampaikan adalah kebenaran. Wahai Abu Bakar, aku mengajak kamu untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan janganlah menyembah kepada selainnya,
dan untuk selamanya kamu taat kepadanya. Rasulullah mendengar beberapa ayat Al-Quran. Selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung memeluk Islam. Melihat keislaman sahabatnya itu, Rasulullah amat gembira. Tidak seorang pun yang ada di antara dua gunung di Mekah yang kegembiraannya melebihi kegembiraan Rasulullah saat itu. Abu Bakar segera mengumumkan keislamannya itu kepada teman-temannya. Beliau juga mengajak mereka mengikuti Rasulullah. Dalam waktu singkat, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas pun menemui Rasulullah dan masuk Islam. Selanjutnya pada judul yang ketiga, yaitu keislaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menuturkan sendiri tentang keislamannya. Aku datang kepada bibiku Urwah bin Abdul Muthalib untuk menjenguknya karena ia sakit. Tidak lama kemudian Rasulullah datang ke tempat itu. Juga aku perhatikan beliau. Waktu itu tampak jelas kebesarannya. Beliau pun menghampiri aku dan berkata, "Wahai Utsman, mengapa kau memperhatikan aku begitu rupa?" Aku menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum dengan yang dibicarakan orang-orang mengenai dirimu." Utsman melanjutkan, "Kemudian Rasulullah mengucap kalimat La ilaha illallah. Demi Allah, mendengar kalimat itu, aku langsung bergetar. Kemudian Rasulullah membacakan ayat di bawah ini. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijadikan kepadamu, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan." Az-Zarah 51:22-23. Pengorbanan seorang istri. Khadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci oleh orang-orang kafir. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam dan menjadi pengikut pertama. Khadijah menukar segala harta miliknya dengan kejayaan Islam yang tidak pernah beliau nikmati. Bersambung. Itu dia bagian 28 dari One Day One Sirah Rasulullah yang sudah saya bacakan. Masih banyak lagi bagian One Day One Sirah Rasulullah lainnya. Baik, itu saja yang saya bacakan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesempatan lain, saya akan membacakan bagian-bagian lainnya dari One Day One Sirah Rasulullah ini. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.